Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan sekitar karantina jilid 16 yang akan segera kita laksanakan mulai besok insyaallah hari Selasa sampai hari Selasa lagi, yaitu tanggal 29 September. Berarti kurang lebih karantina tahfiz ini nanti akan kita laksanakan selama 22 hari. Selama 22 hari. Insyaallah semuanya akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama sama Ustadz Abu Mu'tasim. Yang pertama adalah Jihad Sabiluna, Ahadman, Adiman, Muhammad Taqiyuddin, Haikal As-Sufi, Juandani, Bilhaqil Islam, Muhammad Fitrah, Syaharuddin, Abdul Qadir Jailani, Muhammad Rizki Taibah. Itu sama Ustadz Abu Mu'tasim. Sama Ustadz Sudirman, Minhajul Muslimin, Hasanuddin, Muhammad Fahrezi, Adenur Rahman Shah, Bintang Ali Nugroho, Firman Shah, Aldin Kautsar, Zidni Ilman, Amar Surahman, Abdul Mujabadillah. Gitu ya kan ya. Kemudian sama Ustaz Syafi'ur Rahman Al-Mubarak, Dhiyaul Haq, Muhammad Raihan, Alexander Alif, Salman Kurniawan, Mu'tasim Billah, Muhammad Taufel, Muhammad Faiz, Nabil Ansari, Nabil Al-Ansari, Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Fauzan, Habib Sirhan Muazzab. Ya, itu sama Ustaz Hafiz. Yang sama Ustaz Subhan, M. Nafis, Siddiqi, Ardian, Sahrul Hidayat, Musa, Zihad Al-Ghifari, Algi Mawardin, Fahmi Ardian, Andri Muluyanan, Versi Aditya, Syarifuddin, Rizki Agisna. Sama Ustaz Subhan. Kemudian yang sama Ustaz Ilham, Ahmad Dani, Alde, Mulyadin, Fauzan Al-Fairuz, Ahsan, Ismail, Rizaldin, Al-Jahrin, Khairul Rizqi, Muhlif. Sama Ustaz Fajrin, Muhammad Aqil, Abid Subhan, Imam Ziaul Haq, Fitra Malik, Andri Wahyunan. Mana Andri Wahyunan? Beda lagi dengan yang satu lagi tuh, yang Andri tadi. Ada dua Andri berarti. Yang dari tadi, dari ya. Amirul Mujahidul Haq, Muhammad Syahrul Ramadan, Muhammad Rizki Anugrah, Agus Mulyadin, Sodrul Iman. Ada nama yang belum disampaikan? Sudah. Siapa yang belum masuk namanya? Sudah semua ya, ikhwan? Naam. Alhamdulillah. Ya aulad. Kelompoknya sudah kita bagi dan insyaallah mulai besok sebelum subuh ya, 3:30 kita nanti bangunkan. Kemudian antum sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, antum langsung persiapan hafalannya. Murojaah cepat, hafal cepat sehingga habis subuh antum langsung setoran. Habis subuh langsung setoran. Jadi posisikan itu habis subuh itu bukan mulai menghafal. Ya, kalaupun kita menghafal itu murojaah. Murojaah tadi sudah kita hafal sebelum subuh, sekarang tinggal murojaah sebentar, langsung disetorkan.
Begitu terus, dibiasakan itu ya kan. Dibiasakan seperti itu setiap kali kita karantina, setiap kali di setiap harinya ya kan. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk peraturan selama karantina, yang pertama, setiap waktu setoran antum harus duduk bersama ustadznya masing-masing. Ya, tergantung peraturan ustadznya nanti apakah duduknya itu melingkar atau duduknya itu nanti seperti baris. Ya, baris langsung siap untuk setoran. Ya, seperti orang lagi ngantri gitu. Jadi nanti antum langsung duduk bersama ustadznya masing-masing. Tidak ada yang boleh pisah dari kelompoknya atau dari jamaahnya, ya, dari teman-temannya, atau jauh dari ustadznya. Nanti kehilangan kendali antum, tidak ada yang menegur. Kehilangan kendali seperti antum ketiduran atau main-main. Ya. Yang kedua, peraturannya adalah antum setor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wajib setor. Seperti habis subuh 1 kali, jam 8:30 sampai jam 10:30 1 kali. Itu waktu, ya, itu adalah waktu yang wajib untuk kalian setor hafalannya. Yang ketiga ba'da asar. Yang keempat ba'da isya. Jadi minimal 4 kali antum setor. Minimal 4 kali itu antum harus setoran. Untuk yang kelas takhasus, yang masih iqra, yang disetorkan adalah buku iqra'nya. Nanti antum akan ditentukan oleh ustadz masing-masing. Ustadz kalian yang akan lebih mengetahui bagaimana kualitas antum sekarang, kemudian antum berada di iqra keberapa, nanti ditentukan sama ustadznya, sehingga antum juga nanti akan ditentukan berapa halaman atau berapa lembar antum harus setor dan murojaah iqra itu setiap harinya, sehingga nanti bisa mungkin ditargetkan setelah karantina ini sudah tidak ada lagi yang kelas apa? Kelas takhasus. Ya, sudah tidak ada lagi yang nggak bisa ngaji. Jadi antum nanti digodok selama 22 hari ini nanti sama ustadznya masing-masing. Jadi antum tinggal nurut saja apa yang dikatakan ustadznya. Disuruh belajar, ya, disuruh setor. Yang ketiga, peraturannya adalah tidak boleh banyak kegiatan lain ketika karantina. Seperti nyuci, tidak boleh nyuci selama karantina itu. Ya, nanti kita kasih tahu orang tua kalian masing-masing untuk datang ambil cucian kalian dan akan dicucikan di rumah, karena di rumah kekurangan kita belum ada laundry untuk sementara ini nanti insyaallah. Orang tua kalian wajib untuk datang ambil pakaian kotor kalian setiap 3 hari sekali. Ya, 1 kali 3 hari, berarti 2 kali sepekan. Begitu Evan ya. Atau bisa antum nyuci itu setiap 3 hari. Jamnya adalah dari jam 7 sampai jam 8:30 itu silakan pilih waktunya. Paling kalau nyuci kan 1 atau 2. Itu yang udah besar, yang udah gede-gede itu masa diambil pakaiannya sama orang tuanya kan lumayan juga. Ya. Nggak enak lah ditengoknya. Kalau udah gede itu ya nyuci sendiri saja, tapi ada waktunya. Jangan sampai mengambil waktu karantina. Termasuk tidak boleh berlaku aktivitas lain juga adalah kalau ada orang tua antum yang datang untuk jenguk, minta untuk dibawa keluar, itu kita larang, tidak boleh. Ya, bahkan nanti orang tua akan kita beri peraturan, kita kasih peraturan untuk seluruh wali santri agar tidak datang di waktu karantina ini. Tidak boleh ditelepon, ya, kalian juga tidak boleh nelpon orang tua kecuali hari-hari atau waktu tertentu yang ditentukan ustadznya nanti insyaallah, seperti hari Jumat.
Jadi setiap hari Jumat ya antum diperbolehkan untuk telepon orang tuanya. Dan itu pun Jumatnya hanya dari jam 7 sampai jam setengah 9. Itu boleh nelpon orang tuanya. Ya, bisa pahami ya, Pak? Ya. Sama hari Kamis sore dari jam 5 sampai jam 6. 2 waktu itu yang antum boleh untuk telepon orang tua, sehingga nanti apapun kebutuhan antum bisa antum langsung sampaikan di saat itu. Nanti orang tuanya akan datang memenuhi semua kebutuhan yang antum butuhkan selama di karantina di rumah Quran kita ini. Peraturan selanjutnya kaitan dengan masalah setoran, tidak boleh setoran di ustadz lain. Ya, selain ustadz ente masing-masing. Ya, jangan misalnya karena antum takut atau bagaimana sama ustadznya, nggak boleh takut sama ustadz. Ya, kamu harus bisa dekat sama ustadznya. Kemudian antum bisa bermuamalah bagus dengan ustadz, sehingga ketika antum setor juga itu tidak ada rasa sungkannya. Setor, ketika disuruh setor antum langsung setor. Jangan sampai ada yang setor sama ustadz lain selain dari ustadz yang telah ditentukan. Kecuali ustadz yang mungkin berhalangan, dan itu atas rekomendasi dari ustadz antum. Ini ustadz ini lagi sakit, nggak bisa masuk pada kesempatan ini. Nanti kalau ada yang mau nyetor ke ustadz itu, misalnya gitu ya. Kalau sudah direkomendasikan seperti itu, diperbolehkan. Dilarang keras setor sama teman sendiri, dan itu tidak berlaku. Apabila ada yang setor sendiri, setor sama teman sendiri, maka dia harus setor ulang sama ustadznya ya. Walaupun antum setornya sama orang lain, yang tanda tangan adalah tetap ustadz masing-masing gitu ya. Misalnya Ustadz Fajar lagi berhalangan, suruh setor sama Ustadz Hafiz. Nanti yang setoran, yang tanda tangan tetap Ustadz Fajar. Gitu ya. Tentu setelah mendapatkan kabar dari Ustadz yang tempat antum setoran itu. Kemudian ya ikhwan, waktu-waktu untuk karantina. Waktu karantina ini antum harus paham. Di setiap waktu karantina ini yang telah ditentukan ini, asrama dalam keadaan dikunci. Tidak ada yang boleh lalu-lalang atau keluar masuk di dalam asrama. Dalam keadaan dikunci. Kita udah bagi tadi, insyaallah tanggung jawab masing-masing para asatidzah yang akan menangani antum di dalam masalah pintu, dalam masalah keamanan itu adalah Ustadz Fajar. Ustadz Fajar nanti ya, kalau disuruh keluar antum langsung keluar cepat. Ya, jangan dibuat capek ustadznya. Ya, biar segera diamankan asramanya, antum semua segera naik dan kumpul di kelompoknya masing-masing sehingga bisa segera melakukan karantina. Yang pertama, 3:30 dibangunkan ya kawan, sampai jam 7. Yang kedua, dari 10:30 sampai 10:30. Yang ketiga, dari habis zuhur sampai jam 1:30. Yang keempat, habis asar sampai jam 5:45. Yang kelima, habis maghrib 20 menit. Kemudian habis isya sampai jam 10 kurang 20. Ya. 10 kurang 20. Jadi antum punya kesempatan 20 menit untuk istirahat, untuk persiapan tidur. Waktu-waktu istirahat. Jadi kalau sudah ditentukan waktu istirahat ini, antum jangan bolak-balikan keadaannya. Ya, jangan ditukar kegiatannya. Saatnya belajar ente tidur, saat tidur ente ribut, saat ribut ente nangis, kan gitu ya. Saat makan ente jalan,
ketika jalan ente tidur. Gitu. Jatuh. Gitu ya kan ya. Jadi jangan ditukar kegiatannya. Sudah ditentukan kapan antum harus karantina, kapan harus istirahat, kapan harus makan. Waktu untuk istirahat. Istirahat antum ada 2 kali. Ya. Tapi saya orangnya baik, nambah 1 kali lagi jadi 3 kali. Istirahatnya 3 kali. Istirahat yang pertama adalah bahkan 4 kali, masya Allah, baik sekali saya. Baik sekali saya, alhamdulillah. Yang pertama adalah dari jam 7 sampai setengah 9. Jam 7 sampai setengah 9 itu bisa antum istirahat. Ya. Bisa di situ mandi, duduk-duduk, tapi nggak boleh tidur di situ ya. Nah, itu istirahat. Yang kedua dari jam setengah 11 sampai jam 11 kurang 10. Berarti ada berapa menit? 20 menit. Ya. Karena setelah itu antum harus ikut belajar tajwid atau bahasa Arab atau motivasi. Nanti kita coba untuk mendatangkan ustadz-ustadz juga. Ya, ustadz-ustadz besar dari luar yang bisa memberikan motivasi kepada antum semua, minimal 1 kali 1 pekan insya Allah. Kita undang nanti khusus para asatizah kita yang dari luar sana untuk bisa memberikan motivasi ke antum semua selama karantina ini nanti. Sehingga suasananya itu beda, gitu ya. Jadi kita buat istimewa sekali di dalam karantina ini. Yang ketiga, dari jam 2 sampai jam 3. Dari jam 2 sampai jam 3. Yang keempat, dari jam 10 sampai setengah 4. Itu bisa waktu istirahat. Waktu wajib tidur. Wajib tidur nih. Wajib tidurnya dari jam 2 sampai jam 3, jam 10 sampai jam setengah 4. Nanti kalau sudah makan siang antum istirahat dulu sebentar gitu. Ya, turunkan dulu nasinya karena baru makan ya. Ya, baru antum nanti insya Allah langsung tidur. Jangan ada yang tidak tidur pada saat itu. Kita kompak semuanya untuk tidur. Tidak perlu diatur karena tidur saat itu adalah kebutuhan kita. Kenapa? Capek sekali dari setengah 4 sampai jam 2 antum aktivitas itu. Tubuh ini perlu istirahat. Makanya kita beri peraturan agar semuanya itu dirata, disamakan waktu istirahatnya, sehingga tidak ada yang istirahat dan tidak ada yang ribut, atau ribut temannya lagi istirahat. Itu kan kasihan yang istirahat. Jadi wajib tidur siang. Kemudian jam 10 malam lampu sudah wajib dimatikan, harus dimatikan. Ya, semuanya udah tidur, nyenyak semuanya. Begitu ya kawan ya. Sudah paham semua? Jadi terutama anak-anak yang baru datang ini harus bisa pahami kegiatan di rumah Quran kita, karena itu nanti antum akan jalani. Itu waktu-waktu istirahatnya ya kawan. Kemudian untuk masalah belanja, jangan ada yang belanja di luar. Belanjanya di asrama, apa yang antum butuhkan nanti antum tinggal minta. Kami butuh apel, nanti dibeliin apel, nanti dikasih apel kalian. Antum butuh apa? Butuh sate ayam. Begitu ya kan ya? Ya. Jangan ada yang belanja di luar. Alhamdulillah, semua pembahasan seputar karantina ini sudah dijelaskan semua. Berarti sekarang antum sudah harus jauh lebih siap di dalam menjalani karantina selama 22 hari ke depan. Ada yang belum paham ya Pak? Boleh angkat tangan biar kita pahamkan dulu. Nah, untuk masalah bertamu, ya, bertamu habis ini nanti antum boleh kasih tahu, atau Ustadz juga nanti akan share lewat WA jadwal bertamu wali santrinya, insya Allah, biar wali santri tidak tidak semaunya untuk datang ke sini, datang bertamu mau lihat anaknya. Ya, kadang ada juga wali santri kita misalnya datang waktu siang, itu kasihan anak-anak yang lain.
Teman-teman yang lain bunyi motor saja di depan itu sudah membuat para santri itu coba lakukan kudu syar'a. Apalagi kalau misalnya wali santri masuk ke dalam asrama itu dilarang betul. Ya. Jadi dilarang wali santri untuk masuk ke dalam asrama. Ya, apalagi kalau yang datang mohon maaf misalnya ibu-ibu, kalian semua ini adalah laki-laki semua. Ada mungkin yang kebetulan nggak pakai baju kan gitu kan. Itu kan waktu-waktu aurat, tempat yang seharusnya dijaga begitu ya. Begitu ya, Pak. Dipahamkan orang tua kita masing-masing, wali kita masing-masing untuk dalam permasalahan ini. Ya. Kalau seandainya ada wali santri antum yang datang, bukan saatnya untuk menjenguk atau untuk bertamu, ya tetap kita nanti terima insya Allah, karena menerima tamu adalah wajib. Cuma kita akan jelaskan tidak boleh bertemu dengan antum, tidak boleh bertemu dengan anak. Kalau ada yang mau dititipkan, nanti dititipkan ke ustadznya saja, ustadz yang akan menyampaikan ke antumnya. Walaupun antum mendengar ada orang tua antum yang datang, tidak boleh keluar. Ya, misalnya waktu tidur nih, hanya motor itu bunyi motor bapak saya, jangan usah, biarin aja. Ada ustadz yang akan menyambutnya. Ada ustadz yang akan menyambutnya. Tugas antum sekarang adalah tidur siang. Insya Allah nggak akan kelewat. Uang yang mau dititip nggak mungkin dibawa pulang lagi insya Allah. Ya. Atau bakso antum yang sudah dibelikan, dibawain, nggak mungkin dibawa pulang lagi, pasti dititip ke ustadznya. Jadi bangun-bangun nanti antum udah dapat bakso, udah dapat apa semua pesanan yang antum minta ke orang tua. Begitu ya kawan ya, untuk masalah bertamu ini kita akan ketatkan betul. Salah satunya nanti secara kita pintu gerbang di depan yang asrama kita di dalam ini, insya Allah kita akan kunci terus. Kita akan kunci terus. Antum nanti tidur di dalam, kita kunci di luar. Jadi biar nggak ada yang masuk. Biar tidak ada yang masuk ganggu antum. Jadi antum semua harus dilindungi betul. Saat itu saatnya istirahat. Jangan sampai generasi Muhammad SAW ini diganggu-ganggu lagi oleh orang lain, sehingga membuat hafalan dan target mereka tidak tercapai selama karantina ini nanti insyaallah. Untuk masalah targetnya, target takhasus, targetnya adalah juz 30 sama Iqra-nya harus selesai. Iqra-nya harus selesai sama juz 30-nya harus segera diselesaikan. Ujian 1 kali duduk. Ya, jangan ada lagi kelas tahassus setelah karantina ini ya, kawan. Gimana? Bisa meyakinkan Ustaz? Insya Allah. Insya Allah. Target yang kelas 1, yang kelas 1 4 juz. Ya. Yang kelas 2 6 juz. Yang kelas 3 8 juz. Kemudian yang sudah khatam, target antum adalah 4 juz. Ya, target antum 4 juz. Setiap 5 hari nanti antum ujian 1 juz insyaallah. Sudah bisa dipahami? Targetnya masing-masing. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, alangkah bagusnya silakan bertanya dulu. Kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum semua di dalam menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam umur antum semua selama menjalani karantina ini, dan antum bisa mempersembahkan mahkota emas kepada orang tua kalian masing-masing. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairu jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.